Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Putriansari, NIM 2018 143 034. Saya dari kelas 5A Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang budidaya tanaman singkong di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langsung saja kita ke pembahasan. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah setempat yang perlu diajarkan kepada siswa. Muatan lokal merupakan panduan dari pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi aktual di daerah setempat. Ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk keperluan pangan, pakan, maupun bahan dasar berbagai industri. Oleh karena itu, pemilihan varietas ubi kayu harus disesuaikan untuk peruntukannya. Ubi kayu dikonsumsi secara langsung. Untuk bahan pangan, diperlukan varietas ubi yang rasanya enak dan pulen, dan kandungan HCN-nya rendah. HCN berarti hidrogen sianida, yang biasa dikenal sebagai asam sianida. Berdasarkan kandungan HCN, ubi kayu dibedakan menjadi ubi kayu manis dan ubi kayu pahit. Kandungan HCN yang tinggi dapat menyebabkan keracunan bagi manusia maupun hewan, sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Akan tetapi, ubi kayu yang memiliki kandungan HCN yang tinggi dapat diolah menjadi tepung tapioka dan tidak menjadi masalah karena bahan racun tersebut akan hilang selama pemrosesan menjadi tepung dan pati. Selain itu juga, ubi kayu bisa dibuat menjadi bahan makanan seperti keripik, tape, kerentil, dan masih banyak lagi. Di dalam singkong atau ubi kayu terdapat aneka nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, mineral, yang termasuk seperti kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium. Vitamin yaitu vitamin C dan vitamin A. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Resti. Syarat-syarat tumbuh ubi kayu. Tanaman ubi kayu dapat tumbuh, berkembang, dan menghasilkan umbi yang baik disesuaikan dengan kondisi lingkungan, baik kondisi lingkungan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama iklim. Iklim terbagi menjadi dua, suhu dan curah hujan. Suhu. Tanaman ubi kayu menghendaki suhu antara 18 sampai 35 derajat Celcius. Jika suhu di bawah 10 derajat Celcius, maka tumbuhan ubi akan terhambat. Yang kedua, curah hujan. Tanaman ubi dapat tumbuh dengan baik apabila curah hujan yang cukup. Curah hujan optimum berkisar antara 760 sampai 1015 mm per tahun. Nah, jika curah hujan yang terlalu tinggi, maka mengakibatkan serangan jamur dan bakteri. Yang kedua, tanah. Ubi kayu dapat tumbuh dengan baik apabila dipupuk tepat pada waktunya.
Jenis-jenis tanahnya itu seperti aluvial, latosol, potsolik, dan sebagian kecilnya di daerah Mediteran, gramusoli, dan andosol. Yang ketiga, pengolahan tanah. Pengolahan tanah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tanah ringan dan gembur. Artinya, tanah cukup dibajak atau dicangkul sebanyak 1 kali, lalu diratakan dan boleh ditanami. Yang kedua, tanah agak berat. Artinya, tanah dicangkul atau dibajak sebanyak 1-2 kali, kemudian diratakan dan dibuat bendengan. Yang ketiga itu tanah berat atau berair. Artinya, tanah dibajak atau dicangkul sebanyak 2 kali atau lebih, kemudian dibuat bendengan dan ditanam di atasnya. Tanaman ubi kayu dibudidayakan dengan menggunakan stek batang. Teknik pengambilan stek batangnya, yang pertama dilihat dari umur stek batang 8-12 bulan. Yang kedua, panjang stek batang optimum 20-25 cm dengan jumlah mata paling sedikit 10. Dan yang ketiga, jika memotong stek, diusahakan untuk tidak terkelupas kulitnya agar tidak mudah kering. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menanam ubi yang simple. Yang pertama itu, siapkan batang yang sudah dipilih tadi. Kemudian, tanam ubi sekitar 20-25 cm. Jika sudah tumbuh daun, maka dipupuk. Nah, dilanjutkan 3 bulan kembali dipupuk. Dan ini hasil panennya, dan ini hasil panennya. Nah, di sini kami mengambil 2 narasumber. Yang pertama itu Bapak Udin dan Ibu Junawati. Bapak Udin menjelaskan tentang tanaman singkong bahwa tanaman ini sangat mudah ditanam dari tanaman yang lain. Karena yang pertama, cara menanamnya isi kapur terlebih dahulu agar mencegah hama. Yang kedua, tanam tanaman singkong sekitar 20-25 cm dan siap panennya sekitar 5-8 bulan. Jika tanaman singkongnya kecil-kecil, berarti tanahnya kurang subur dan curah hujannya yang kurang. Nah, menurut Ibu Junawati, tanaman singkong ini sangat dibutuhkan karena untuk kebutuhan. Contohnya seperti daunnya untuk sayuran, batangnya untuk dijadikan bibit kembali, dan umbinya untuk dibuat makanan dan dijual di pasaran. Nah, menurut Ibu Junawati juga curah hujan dan itu sangat menentu untuk menanam singkong. Baiklah, itulah penjelasan dari saya sendiri Resti dan rekan saya Novi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.